Jadi pada dasarnya sistem itu berada dalam eh, dalam suatu sistem ya. Dan suatu sistem memiliki subsistem lagi. Subsistem terkecil itu adalah kalau dulu itu disebut dengan atom ya. Atom itu adalah sistem terkecil. Partikel terkecil itu adalah atom yang tidak bisa dibagi lagi. Tapi kenyataannya atom itu sendiri ada apa nama inti atom, ada apa lagi kulit atom. Kalau ada inti tentu ada yang bukan inti ya. Tapi atom sendiri juga ada subnya gitu. Jadi bukan terkecil juga kalau begitu. Nah, ada yang menyebut yang terkecil itu adalah DNA ya. Jadi DNA ini yang menspesifikkan suatu benda. Maka ketika orang menguji eh, secara kesehatan, yang diuji itu adalah DNA-nya. Kalau DNA-nya sama berarti itulah. Dulu kepakai sidik jari ya. Jadi sidik jari itu juga tidak identik ya. Yang paling identik itu yang membedakan setiap orang itu adalah DNA. Tidak ada orang yang memiliki DNA yang sama. Kecuali kalau itu DNA itu di apa namanya digandakan atau disebut apa itu penggandaan hewan itu dengan identiknya sama. Itu ya DNA-nya yang diambil ya. Kalau sama DNA-nya berarti sama. Maka kenapa orang Thailand itu buah-buahnya bagus, buah-buahannya bagus. Mereka mengembangkan sistem DNA. Jadi bukan sistem bibit seperti kita cari biji. Mereka dia ambil DNA-nya, lalu DNA itu yang dikembangkan. Maka hasilnya itu identik dengan itu. Kalau buahnya manis, besar, maka eh, apa namanya pengembangan itu juga akan menjadi sama persis ya. Cuma ada juga satu kelemahan katanya ya. Ada satu juga yang membedakan yang dikembangkan melalui DNA itu memiliki daya tahan yang tidak sama walaupun di segi satu halnya sama, tapi pada sisi lain itu ada yang berbeda. Sekarang kita masuk ke konsep dasar informasi. Informasi sudah kita bahas minggu kemarin. Itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Ya, di mana data ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu mengambil keputusan untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Tapi pada prinsipnya, pada saat terjadinya masa yang akan datang, itu mengambil keputusan lagi. Apakah menggunakan keputusan hari ini atau membuat keputusan baru. Maka kan kemarin sudah kita bahas, dalam tidur pun kita mengambil keputusan. Nah, ada yang masih ingat? Maksudnya dalam tidur itu mengambil keputusan? Ada yang dalam tidur tidak mengambil keputusan? Hah? Coba jawab, siapa yang dalam tidur tidak mengambil keputusan? Coba jawab, Anda percaya enggak dalam tidur itu Anda mengambil keputusan? Hah? Ada yang tidak percaya. Percaya ini takut tidak bisa menjawab gimana? Takut ketika ditanya tidak bisa menjawab. Ada yang berargumen lain bahwasanya eh, dalam tidur itu bagaimana mengambil keputusan dalam tidur karena tidak sadar. Maka kesadaran kita ini juga dipertanyakan. Apakah kita sadar betul atau tidak? Jangan-jangan kita juga kondisi tidak sadar sekarang ya.
Apa buktinya kita tidak sadar? Nanti setelah berlangsung, baru kita ingat, oh kenapa saya tadi tidak begitu. Nah, jadi artinya kalau seperti itu, oh tadinya saya tidak sadar. Nggak sadar hari kok kuliah, sehingga lambe jago, Anda sempat mandi. Makanya banyak yang tidak berani menampilkan wajah ya. Sebetulnya gampang aja, cuci muka aja kan kelihatan. Kalau hal bau badan itu kan nggak kemana-mana, cuma yang kelihatan kan cuma wajah saja. Jadi nggak perlu pakai parfum. Ya. Jadi nggak ada yang protes. Biasanya dalam tidur itu terjadi proses pengambilan keputusan. Ada 93 ini tadi lebih 100 ya. Setuju setuju semua apa yang Bapak katakan? Setuju semua ya? Waduh, hebat betul Bapak nih, tidak ada yang protes. Ya lah kalau gitu, kalau ada yang beda boleh di kita dengar apa komentarnya. Kalau tidak ada komentar ya. Nah, untuk pengambilan keputusan informasi. Kalau kalau tidak mengambil keputusan pada saat tidur, itu tidur terus itu, nggak bangun-bangun. Nah, itu artinya kalau nggak bangun-bangun bakal itu. Apalagi nggak ada napas lagi. Nah, tapi kalau selagi bernapas juga ada keputusan. Paling tidak keputusan untuk tidak bangun ya. Jadi informasi ini segala sesuatu yang diolah memiliki suatu arti. Ya. Informasi yang diterima itu bisa menjadi data juga ya. Dari informasi-informasi diterima, padahal itu informasi itu sudah bermakna ya, sudah memiliki arti. Tapi diolah lagi, dia akan memberi arti yang lebih luas. Maka informasi itu sendiri bisa juga bertindak sebagai data. Sumber informasi data ya. Konsep dasar informasi. Data dasar penerima keputusan tindakan. Hasil tindakan, data ditangkap, data diinput, proses. Jadi hasil tindakan, data ditangkap, diinput, diproses, kemudian ada informasi, kemudian informasi itu disampaikan ke penerima menjadi keputusan bagi pihak lain. Informasi meningkatkan pengetahuan bagi pemakai, mengurangi ketidakpastian. Jadi dengan adanya informasi, semakin banyak informasi, maka ketidakpastian itu semakin berkurang ya. Kalau semakin sedikit informasi, maka kita berjalan dalam ketidakpastian. Dari Padang mau ke Bukit Tinggi. Sekarang masalah corona ya. Kenapa begitu cemasnya kita tentang corona ini? Karena kita tidak memiliki informasi yang memadai ya. Ada yang nekat, oh nekat, tidak percaya ada corona, sehingga tidak ada pakai masker, ya. Berjalan kemana-mana. Dan banyak yang terjadi sekarang itu yang kena COVID ini tanpa gejala. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak tahu, kita sendiri tidak tahu juga apa terkena COVID atau tidak. Ya. Pada saat dicek, kebetulan di lingkungan pengecekan itu ada virus corona menyebar masuk ke hidung. Maka ketika dicek, otomatis kita juga dikatakan COVID. Padahal sebelum itu tidak ada COVID. Karena pada lingkungan tempat kita memeriksa itu menyebar virus, karena banyak yang diperiksa di situ, ada yang terkena, lalu virus itu menyebar ke hidup sama kita.
maka kita udah otomatis pada saat itu udah terkena COVID. Jadi pas saat mengecek pun pada belum tentu pada saat sebelum mengecek itu terkena COVID. Tapi ketika dicek karena kita berdekatan dengan orang yang terkena COVID atau alat yang digunakan itu pada saat itu keluar dari tempatnya, masuk virus corona itu masuk ke tubuh, maka kita sudah terkena COVID. Jadi dengan adanya informasi, maka kita akan lebih mendapatkan kepastian. Semakin sedikit informasi kita peroleh, maka semakin tidak pasti dan kita semakin berada pada tingkat kecemasan yang tinggi. Untuk mengurangi kecemasan itu, maka carilah informasi sebanyak-banyaknya. Informasi itu juga menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu. Ini konsep dasar informasi. Ini fungsi ya. Informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan relevan. Sekarang apa itu sistem informasi? Sistem informasi, informasi bagi semua tingkatan organisasi. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan memproses. Jadi suatu sistem itu kan ada proses input, pemrosesan, output, dan umpan balik. Ada 4 prinsip dasar dalam sistemnya. Maka sistem informasi juga mempunyai 4 konsep dasar itu. Kemampuan mengumpulkan informasi dari semua sumber menggunakan berbagai media. Kemudian, nah ini maka pengertian sistem informasi ini kurang lengkap ya. Ini hanya mengumpulkan, kemudian sistem itu mengumpulkan, mengolah, mengeluarkan output. Karena informasi itu kalau tidak ada dikeluarkan itu juga tidak berguna. Kalau hanya tersimpan saja, informasi itu berguna ketika itu digunakan. Ya. Nah, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi informasi, maka perlu ada umpan balik. Jadi, 3 komponen utama informasi itu, input, proses, dan keluaran. Itu 3 komponen utama. Itu sudah terjadi memiliki informasi ya. Nah, bagaimana informasi ini berkualitas, maka perlu ada umpan balik. Jadi, sistem informasi yang berkualitas itu harus disertai dengan umpan balik. Nah, sistem informasi kombinasi dari orang, tadi ada brainware, ada fasilitas, ada teknologi, ada prosedur, ada pengendalian. Oke, teknologi itu adalah bagian dari proses ya. Jadi ada masukan, ada model. Model ini prosedur yang berjalan. Bagaimana sistem data itu di input, kemudian ada prosedur yang berjalan di dalam pemrosesan sehingga menghasilkan keluaran menggunakan teknologi, menggunakan database. Nah, ini termasuk bagian dari pemrosesan ya, unsur pemrosesan itu. Ada kendali kontrol. Ya, ada pengontrolnya. Ada masukan, kemudian berjalan menurut prosedur oleh teknologi yang diolah itu berupa basis data. Kemudian dalam pemrosesan itu ada pengendalian. Kalau tidak ada pengendalian, maka hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada pengeluaran. Jadi kalau diurutkan ini ya, masukkan satu model, kemudian ada teknologi, kemudian ada data, ada teknologi untuk pemrosesan, ada kendali, baru ada keluaran. Masukkan, model, data, teknologi, kendali, dan keluaran. Nah, ini kita urutkan prosesnya.
Ini keluaran ini terakhir. Keluaran. Oh, jadi bekerja masukkan, kemudian ada model, prosedur, dari mana memulai sampai akhir ya. Kemudian ada data yang diproses, kemudian ada teknologi untuk pemrosesannya, ada kendali untuk agar teknologi itu berjalan secara efektif, dan ada keluaran output. Nah, oke, itu dua hal sudah kita bicarakan. Pertama tentang konsep sistem informasi, kemudian pentingnya sistem informasi. Nah, ini yang ketiga ya, subtopik yang ketiga tentang perkembangan komunikasi. Jadi pertama itu prabicara dengan isyarat saja. Tapi ini apa benar apa tidak ya? Karena pada saat Nabi Adam itu sudah bisa berbicara. Jadi sudah ada bicara bahasa lisan. Atau ini mungkin terjadi pertemuan di antara orang-orang yang baru saling mengenal, yang belum eh, yang tidak memahami bahasa masing-masing. Misalnya kita tidak bisa bahasa Arab ketika kita pergi ke Mekah misalnya, maka apa yang kita bicarakan, bagaimana cara kita berkomunikasi? Kita menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini bahasa internasional ya, bahasa yang tertua. Memang ada itu ya kalau. Tapi ketika awalnya, ketika Nabi Adam diciptakan, dia sudah bisa berkomunikasi. Sudah diajarkan Allah untuk berbahasa. Sudah ditunjukkan Allah nama-nama eh, nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan. Kemudian dari bahasa lisan ke bahasa tulisan, menggunakan simbol-simbol ya. Kita lihat bahasa-bahasa Jawa kuno itu menggunakan simbol-simbol. Kita sendiri tidak mengerti. Kemudian menuju kepada cetakan buku, foto dan lain-lain. Kemudian menuju ke media elektronik, elektromagnetik, telepon, kaset, videonya. Dulu Anda tidak mengalami ya, Bapak Anda mungkin mengalami pakai telepon kabel ya. Jadi di depan kampus UMP, saya kira 5 tahun yang lalu masih ada telepon koin ya. Atau masih ada mungkin ya telepon koin itu ya, di depan PIP. Nah, itu pakai telepon kabel ya. Nah, sekarang hampir tidak digunakan lagi telepon kabel, tapi ada menggunakan telepon kabel untuk menjamin kerahasiaan, tapi itu juga tidak pasti juga karena bisa disadap juga. Sekarang telepon itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, komunikasi massa, ada radio, ada televisi, komunikasi media telekomunikasi satelit. Nah, sehingga ini bisa menghubungkan, kalau kalau sebelum satelit itu hanya terbatas untuk wilayah tertentu saja. Dengan adanya satelit, maka komunikasi tidak ada suatu daerah di bumi ini yang tidak eh, terdeteksi oleh satelit. Kita sudah melihat di tayangan pertama, bagi yang nonton itu, kalau tidak silakan tonton lagi ya. Bagaimana dunia ini terhubung dengan big data, ya. Terhubung dengan internet. Ada yang tidak terhubung dengan internet, tapi satelit terhubung. Ya. Maka ketika dimanapun kita berada, GPS itu bisa digunakan untuk media komunikasi.
GPS itu tidak perlu ada internet. Kemudian sinergi media ya. Kalau sekarang ini kita menggunakan sinergi media. Ini perkembangan eh, media komunikasi, informasi sudah menggunakan touchscreen ya. Jadi monitor HP itu tidak perlu lagi ada keyboard. Begitu dibuka, keyboardnya muncul, bisa hilang. Kalau dulu HP-HP tertentu masih ada juga yang menggunakan eh, keyboard tertentu ya. Dan laptop sendiri sudah mulai juga apa namanya keyboard itu tidak dalam bentuk fisik, sudah ada keyboard tadi disampaikan tidak ya, keyboard dalam bentuk infrared ya. Dia cukup dengan sinar saja, tidak perlu dibawa perangkat keras, cukup dengan alat kotak itu sudah menjadi keyboard. Bisa difungsikan seperti keyboard. Jadi ini sinergi media ya, perpaduan. Nanti nanti eh, teknologi informasi ini akan semakin berkembang. Bahwasanya eh, pertama ini akan berkembang zamannya robot ya. Sehingga mobil nanti tidak perlu ada supir ya. Cukup di setel aja mau kemana, set, nanti mobil itu berjalan sendiri dan bisa eh, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada di jalan. Sehingga kalau fungsinya berjalan, maka tidak akan terjadi risiko kecelakaan. Tapi masalahnya bisa jadi fungsi itu tidak jalan. Nah, ini seperti pesawat ya. Itu tanpa pilot pun dia bisa berjalan. Ada autopilot ya. Cuma autopilot ini bisa jadi karena ini ciptaan manusia. Ada juga hambat persoalannya kalau tidak berfungsi, maka itu terjadi eh, lain yang diperintahkan eh, dia akan merespon dengan lain gitu. Oh, kita perintahkan ke Bukit Tinggi, rupanya dia ke Solok perginya. Itu pula kelemahan dari media ya. Jadi kalau teknologi itu berfungsi dengan baik, kita selamat. Tapi ketika tidak berfungsi, maka bisa menghancurkan. Jangan nanti tidak bisa karena ketika full robot, maka kita tidak bisa berkomunikasi lagi. Kita tidak bisa mengerem ya, seperti ada di eh, video-video yang kita tonton itu ya, tentang dunia robot. Jadi ketika kendalinya itu tidak berfungsi, maka sangat susah pula untuk menghentikan. Nah, ini risiko dengan robotik itu ya. Jadi di film-film itu sudah disebutkan yang akan tidak lama film-film itu bisa terrealisasi ya. Nah ini kebanjiran informasi saat ini ya. Kita di HP itu bisa baca WA, bisa-bisa waktu itu baca WA. Kalau Bapak maaf ya, kalau WA yang dikirim melalui Japri itu sering Bapak hapus itu, tidak Bapak baca. Karena udah kebanjiran informasi, banyak sekali informasi. Kecuali kalau makanya dibuat sistem, maka segala informasi itu harus disampaikan melalui grup. Maka kita buat grup WA untuk masing-masing seksi. Di sana Anda bisa menyampaikan apa-apa saja persoalan. Tapi kalau Japri pula nanti repot Bapak ya. Kayak banjiran informasi. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa itu mengeluh. Dikirim WA tidak dijawab. Ya cara mengirim WA Anda yang salah. Ya. Dia telepon tidak jawab. Ya kita kan sudah disediakan WA. WA kan saja. WA itu bisa dibaca kapan saja. Karena ketika Anda telepon, bisa jadi telepon di mana, ternyata bisa jadi dalam perjalanan, itu tidak diangkat. Jadi jangan disalahkan orang lain ya. Maka yang perlu itu kita cari alternatif solusi. Eh,
bagaimana cara efektifnya. Jadi kita itu bicara efektivitas ya, bukan menyalahkan. Kalau cara ini tidak terlaksana, maka yang cara apa yang bisa kita lakukan? Kebanjiran informasi. Jadi sekarang ini dengan perkembangan informasi yang luar biasa, kebijakan itu tidak serta merta bisa mengiringi, ya, karena begitu cepat perkembangannya. Belum sedang dirumus kebijakan, ini teknologi sudah berkembang. Sekarang misalnya dengan adanya COVID ini, guru belum dilatih untuk kurikulum 13 saja guru masih mengeluh ya untuk implementasinya. Sekarang sudah harus menggunakan eh, online ya. Jangankan guru mungkin ya. Bapak kira juga Bapak mau tanya ini ya. Ada berapa kuliah semester ini? Berapa mata kuliah? Ah, dari 8 mata kuliah itu adakah di antaranya yang belum menggunakan Zoom atau Google Meet? Ada. Dengan apa kuliahnya? Gimana? Kuliahnya bagaimana? Gimana cara kuliahnya? WA group aja. Oh iya. Kalau di jurusan udah pakai Google Meet atau Zoom semuanya. Oh, berarti dosen-dosen AP sudah bisa menggunakan Zoom semua. Iya, itu itu pada perguruan tinggi ya, itu ingin Bapak sampaikan. Pada perguruan tinggi saja ini masih ada gap teknologi ya. Apalagi pada tingkat sekolah menengah, sekolah dasar ya, pendidikan dasar, apalagi pada tingkat PAUD. Nah, bagaimana kebijakan mau diambil ya? Karena perubahannya sangat drastis ya. Maka sekarang ini sebetulnya momennya ya Menteri Pendidikan itu yang care dengan teknologi. Kalau Menteri Pendidikan ini yang tidak care dengan teknologi, itu memang sudah ditakdirkan juga oleh Allah. Jadi yang diangkat jadi Menteri Pendidikan itu orang yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Dia memanfaatkan teknologi informasi ya. Tidak punya mobil, tapi dia bisa mengendalikan eh, ratusan ribu mobil, ratusan ribu motor. Hanya membuat sistem saja, sistem di internet sehingga orang bisa saling terhubung. Ada yang punya mobil, kemudian ada yang akan menggunakan mobil dengan tarif yang pasti, yang sudah dihitung sedemikian rupa, sehingga biayanya menjadi lebih murah. Beda dengan ketika taksi itu merajalela, kalau dia minta dijemput ke rumah itu kena cas pula itu. Dan kita harus mencari taksi itu harus pergi ke tempat mangkal taksi. Sekarang dari rumah saja, mau jam berapa saja perjalanan, masuk aplikasi, eh, kita bisa bisa mendatangkan mobil pribadi ya. Nah begitu juga pendidikan ini ya. Ke depan ini akan berkembang dengan pesat. Bapak kira mungkin pertemuan tatap muka itu jangan dihentikan lagi ya. Bisa jadi memang model pendidikan itu pertemuan online. Jadi pertemuan online inilah cara pendidikan untuk ke depan. Jadi mau tak mau makanya Anda ini harus punya laptop, harus berlangganan jaringan. Karena itu modalnya sekarang.
Kalau di tempat tidak jaringan, maka harus cari jaringan lain. Ini sudah banyak yang berkurang ini ya, 82 tinggal sekarang. Oh, eh, kalau kita lihat video yang kita tonton di awal kuliah itu, nanti pada masing-masing kita ini tidak perlu ada KTP lagi, karena sudah di tubuh kita ini sudah ditanam chip. Dengan chip itu kemana saja kita pergi itu diidentifikasi. Bisa dilihat dilacak melalui Google Map oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Makanya kalau data kita dicuri itu, oh, kita kalau kita mau dicari, gampang sekali dicari, tidak bisa lari kemana-mana. Karena sudah bisa dilacak melalui Google Map. Sama dengan kita menggunakan apa ya, aplikasi di mana kita bisa share lokasi masing-masing. Nah ini sekarang, yang ke depan apa pendidikan kita siap. Jadi ketika orang mencari sesuatu orang yang diperlukan, cukup mencari di internet ini siapa yang memiliki kompetensi ini, nah langsung saja. Jadi tidak perlu tes-tes juga seperti sekarang ya. Nanti kalau eh, kompetensi kita itu tidak sesuai, ya mudah saja itu kita digantikan dengan orang lain yang memiliki kecakapan yang lebih bagus. Jadi ke depan ini daya saing itu semakin tinggi, maka jangan Anda sia-siakan waktu. Seriuslah untuk mengolah, mendapatkan ilmu, ya. Jangan banyak alasan ya. Karena alasan itu yang menggagalkan kita itu alasan kita sendiri. Ini sudah 3 tahun Anda kuliah masih juga alasan tidak punya laptop. Apalagi sudah mau berakhir kuliahnya. Basis, basis informasi, cara kita menerima, mengolah, menafsir, menyimpan, mengorganisasikan menggunakan data. Sistem informasi itu ada yang bersifat analog, digital. Tapi sekarang ini sudah digital semua. Ini perkembangan. Jadi eh, dari 1 ke 2 itu lama sekali ya. 43, 47. Informasi ketiga itu 65, 65 70. Keempat, eh, perkembangan inovasi keempat ini tahun 2002 ya. Dikenalkan dengan Intel Pentium. Sekarang generasi Intel Pentium 4 ini sudah yang paling bagus ini ya. Pada masanya Bapak mengalami ini. Sekarang itu sudah ketinggalan ya. Sekarang sudah masuk ke Ryzen ya, atau i3, i5, i7. Tahu dengan i7? i7 ya, itu prosesor. Jadi di dalam mikroprosesor itu, untuk Pentium 4 itu perbandingannya memiliki 55 million, 55 juta ya prosesor Pentium 4 transistor. Nah, untuk eh, Intel Titanium ini belum eh, eh, apa itu titanium ini Bapak nggak tahu ini ya.
Itu 3 miliar, 13 juta transistor. Jadi dari million dengan billion. Kalau million ini juta, 55 juta, maka ini 13 miliar transistor. Berapa perbandingan jauh sekali ya. 13 miliar dengan 55 juta. Kalau 1 miliar berbanding 13 itu masih mendingan ya. Sekarang 55 juta dengan 13. Jadi perbandingannya itu ada 26 kali ya. Banyak transistor.